Selamat datang di channel Saham Cuan. Di video kali ini, kita akan membedah kinerja fundamental salah satu perusahaan asuransi umum tertua di Indonesia, yaitu PT Malaka Trust Hubungan Insurance Tbk, kode saham MTWI berdasarkan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2025. Perlu saya ingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi dan bukan rekomendasi investasi. Semua keputusan investasi ada di tangan kalian masing-masing. Profil perusahaan. MTWI didirikan pada tahun 1952 dan merupakan bagian dari grup Malaka. Perusahaan bergerak di bidang asuransi umum, mencakup produk-produk seperti asuransi kendaraan, properti, dan rekayasa. Dengan pengalaman lebih dari 70 tahun, MTWI dikenal cukup solid di sektor asuransi, walau masih tergolong kecil dari sisi kapitalisasi pasar. Kinerja laba rugi, income statement. Baik, pendapatan. Total pendapatan MTWI dalam 12 bulan terakhir, TTM, mencapai Rp456 miliar, naik 105,98% YoY. Ini pertumbuhan yang luar biasa untuk skala perusahaan asuransi kecil. EBITDA dan laba bersih. EBITDA mencapai Rp93 miliar dan laba bersih Rp89 miliar. Artinya, efisiensi operasional MTWI cukup tinggi karena hanya sebagian kecil biaya operasional yang menggerus EBITDA. NPM juga impresif di 18,53%, artinya hampir 1 dari 5 rupiah pendapatan menjadi laba bersih. Pertumbuhan laba. Laba bersih naik 33,01% YoY, menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan margin yang stabil dan pertumbuhan laba yang sehat, MTWI tergolong efisien dan menguntungkan di kelasnya. Arus kas, cash flow. Sayangnya MTWI mencatat arus kas operasi negatif sebesar Rp39 miliar. Arus kas bebas atau free cash flow juga negatif di Rp45 miliar. Ini menjadi lampu kuning karena profit yang tinggi tidak diikuti dengan cash inflow yang kuat. Artinya bisa saja ada beban klaim yang besar atau penempatan dana di aset investasi jangka panjang. Hal ini juga terlihat dari price to cash flow yang ekstrim negatif di minus 24,82x, mencerminkan mismatch antara akuntansi laba dan kas aktual. Neraca keuangan, balance sheet. Baik, aset dan liabilitas. Total aset sebesar Rp2,093 miliar dan liabilitas Rp1,688 miliar. Artinya debt to equity ratio sangat tinggi di 4,16x dan financial leverage mencapai 5,16x. Total ekuitas hanya Rp405 miliar, menjadikan leverage MTWI tergolong agresif. Altman's Z-score di bawah 1, yaitu 0,74, mengindikasikan potensi resiko finansial yang tinggi, walaupun ini juga umum di sektor keuangan. Valuasi saham. Baik, rasio PE dan PBV. PE rasio TTM di 10,82x masih sedikit di atas median IHSG 8,48x, namun masih masuk akal. PBV di 2,37x cukup tinggi untuk sektor keuangan, artinya pasar sudah menilai ada premium terhadap kinerja MTWI. Baik, PEG rasio. Menariknya PEG rasio hanya 0,02, artinya valuasi masih sangat murah jika pertumbuhan laba terus berlanjut. Profitabilitas dan efisiensi. ROE sangat impresif di 21,87%, menandakan bahwa modal perusahaan digunakan sangat efisien. ROIC juga tinggi di 21,60%, tapi sayangnya aset turnover hanya 0,21x, menunjukkan aset besar tidak sepenuhnya dioptimalkan dalam menghasilkan pendapatan. Dividen. MTWI membagikan dividen sebesar Rp5,17 per saham pada Juni 2025 dengan dividen yield 1,52% dan payout rasio 15,38%. Ini memberi sinyal bahwa manajemen cukup konservatif dan mempertahankan laba untuk pengembangan usaha. Risiko dan catatan penting. Opsi arus kas negatif adalah perhatian utama. Perusahaan perlu memastikan bahwa likuiditas tetap aman untuk membayar klaim. Leverage tinggi, walau umum di sektor keuangan tetap harus dikontrol agar tidak menimbulkan risiko solvabilitas. Tidak adanya data gross profit juga membuat analisis margin sedikit terbatas, kemungkinan karena format laporan sektor asuransi berbeda dengan sektor manufaktur. Kesimpulan dan prospek. MTWI menunjukkan fundamental yang menarik.
Namun arus kas dan leverage perlu dicermati. Jika perusahaan bisa memperbaiki cash flow dan menjaga profitabilitas, saham MTWI berpotensi memberikan cuan jangka panjang, terutama bagi investor yang mencari pertumbuhan di sektor asuransi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu tertarik dengan saham-saham undervalue seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video analisa saham berikutnya, hanya di channel Saham Cuan.